Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nehayatul Solekah dari kelompok 2 Fakultas Hukum dengan NIM 617. Di sini saya akan menerangkan tentang materi pengertian subjek hukum dan objek hukum. Yang pertama adalah subjek hukum. Pengertian subjek hukum adalah suatu pendukung hak, yaitu manusia atau badan yang menurut hukum berkuasa menjadi pendukung hak. Selanjutnya, pendapat subjektif yang menyatakan bahwa subjek hukum adalah pembawa hak atau subjek dalam hukum, yaitu orang. Adapun Purbacaraka dan Soekanto menerangkan bahwa subjek hukum adalah pihak-pihak yang berhubungan dengan sistem hukum. Adapun sifat-sifat subjek hukum meliputi hal-hal yang antara lain: 1. Mandiri karena mempunyai kemampuan penuh untuk bersikap tindak. Yang kedua adalah terlindung karena dianggap tidak mampu bersikap tindak. Yang ketiga adalah perantara yang walaupun berkemampuan penuh, sikap tindakannya dibatasi sebatas kepentingan pihak yang ditengahi. Purbacaraka dan Soekanto menerangkan bahwa hakikat subjek hukum ini dibedakan antara 1. Pribadi atau naturalized person, yaitu manusia tanpa terkecuali. Yang kedua adalah pribadi hukum. Dan yang ketiga adalah suatu keutuhan harta, kekayaan, misalnya wakaf dan yayasan. Yang keempat adalah suatu bentuk susunan relasi, misalnya koperasi, perseorangan, terbatas di bidang hukum perdata dan negara serta bagiannya di bidang hukum tantra atau negara. Yang kelima adalah tokoh atau status. Dalam konteks ini, status dapat digunakan dalam berbagai bidang hukum, misalnya suami istri, hukum keluarga, pewaris ahli waris dalam hukum waris. Yang kedua adalah kategori. Subjek hukum adalah manusia dan badan hukum. Sebagai subjek hukum, sejak lahir hingga meninggal, manusia berperan sebagai pembawa hak dan kewajiban. Kemudian, sebagai subjek hukum, badan atau perkumpulan memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan hukum seperti manusia. Diterangkan CST, Kansil, badan dan perkumpulan dapat memiliki kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu lintah hukum dengan perantara pengurusnya, dapat digugat dan menggugat di muka hakim. Badan-badan atau perkumpulan ini dinamakan badan hukum dengan arti person yang diciptakan hukum. Yang pertama adalah manusia sebagai subjek hukum. Secara yuridis, ada dua alasan yang menjadikan manusia sebagai subjek hukum. Pertama, manusia memiliki hak-hak subjektif. Kedua, kewenangan hukum yang berarti kecakapan untuk menjadi subjek hukum, yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban. Terkait kecakapan sebagai subjek hukum, pada dasarnya manusia memiliki kecakapan, terkecuali undang-undang menyatakan sebaliknya. Yang kedua adalah badan hukum sebagai subjek hukum. Brian Garner dalam Hapsari menerangkan bahwa dalam kepustakaan Inggris, istilah badan hukum seringkali disebut sebagai istilah legal entity, juristic person atau artificial person. Dalam hukum Indonesia, sebagaimana diterangkan pasal 1654 KUH Perdata, badan hukum diartikan sebagai perkumpulan yang sah seperti halnya orang-orang swasta dan berkuasa untuk melakukan perbuatan perdata tanpa mengurangi perundang-undangan dalam hal kekuasaan telah diubah, dibatasi, atau ditundukkan. Terkait badan hukum sebagai subjek hukum, Hapsari menerangkan bahwa badan hukum disamakan dengan orang perseorangan. Implikasinya, badan hukum dapat digugat maupun menggugat di pengadilan. Cirdil dalam Hapsari 2014 menerangkan bahwa setiap badan hukum dapat dikatakan mampu bertanggung jawab secara hukum haruslah memiliki 4 unsur pokok. Yang pertama adalah harta kekayaan terpisah dari subjek hukum yang lain. Yang kedua, mempunyai tujuan ideal tertentu yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, mempunyai kepentingan sendiri dalam lalu lintas hukum. Yang keempat, terdapat organisasi kepengurusan yang bersifat teratur menurut peraturan undang-undang yang berlaku dalam peraturan internalnya sendiri. Contoh badan hukum yang pertama adalah badan hukum yang didirikan oleh pemerintah. Adapun yang termasuk kategori ini adalah badan hukum publik, contohnya provinsi, kabupaten, kota, dan lain-lainnya. Yang kedua adalah badan hukum yang diakui oleh pemerintah, contohnya gereja atau badan keagamaan lainnya. Yang ketiga adalah badan hukum yang diizinkan oleh pemerintah. Yang keempat adalah badan hukum yang didirikan oleh pihak swasta, misalnya
perseorangan terbatas atau PT. Selanjutnya adalah subjek hukum perdata, pidana, dan hukum internasional. Yang pertama adalah subjek hukum perdata. Dalam hukum perdata, yang masuk dalam kategori subjek hukum adalah manusia sejak kelahirannya dan badan hukum. Sebagai subjek hukum perdata, sebagaimana diterangkan subekti dalam pokok-pokok hukum perdata, manusia atau orang menjadi pembawa hak sejak ia dilahirkan dan berakhir saat dia meninggal. Bahkan jika diperlukan, manusia dapat dihitung sejak ia dalam kandungan hingga dilahirkan dalam keadaan hidup. Yang kedua adalah subjek hukum pidana. Dalam hukum pidana, yang menjadikan subjek hukum adalah manusia sebagai oknum. Hal ini sebagaimana diterangkan Profesor Dr. Wirjono Prodjodikoro dalam asas-asas hukum pidana di Indonesia sesuai pandangan KUHP sesuai pasal 4 ayat 2 Permat. Dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi, hakim dapat menilai kesalahannya korporasi antara lain dengan parameter sebagai berikut. Yang pertama adalah korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindakan pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi. Yang kedua adalah korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana, atau ketiga, korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana. Yang ketiga adalah subjek hukum internasional. Subjek hukum internasional saat ini terdiri atas 6 golongan, yakni sebagai berikut. 1. Negara. Negara merupakan subjek hukum internasional yang utama. Negara yang diakui sebagai subjek hukum adalah negara yang berdaulat dan memiliki pemerintah sendiri. Yang kedua adalah organisasi internasional. Organisasi internasional yang menjadi subjek hukum internasional adalah organisasi yang beranggotaan global dengan tujuan umum, organisasi berkeanggotaan global dengan tujuan spesifik, organisasi berkeanggotaan regional dengan tujuan global, dan organisasi berkeanggotaan regional dengan tujuan spesifik. Yang kedua adalah Palang Merah Internasional. Sebagai subjek hukum internasional, Palang Merah Internasional atau biasanya kita sebut PMI memiliki ruang lingkup terbatas. Namun, kedudukan PMI diperlukan dengan adanya perjanjian dan konvensi Palang Merah. Selanjutnya adalah Tahta Suci Vatikan. Sejak ditandatanganinya Fakta Lateran pada 1929, Tahta Suci Vatikan diakui sebagai subjek hukum internasional. Selanjutnya, pemberontakan. Berdasarkan hukum perang, apabila menaati hukum perang, terorganisir adalah wilayah yang dikuasai, menguasai sumber daya alam di wilayah dikuasai, memiliki kemampuan diplomatik dengan negara lain, dan mampu menentukan nasib wilayah, serta memiliki sistem negaranya sendiri. Yang terakhir adalah individu. Manusia sebagai individu juga termasuk dalam subjek hukum internasional. Diterangkan Mojtar Kusumaat Madja, Perjanjian Versailles 1919 memuat sejumlah pasal yang memungkinkan individu untuk mengajukan perkara secara internasional ke Mahkamah Arbitrase Internasional. Selanjutnya adalah pengertian objek hukum yang diterangkan oleh teman saya. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang objek hukum. Objek hukum itu apa sih? Objek hukum menurut pasal 499 KUH Perdata yaitu benda. Benda adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum atau segala sesuatu yang menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subjek hukum atau segala sesuatu yang dapat menjadi objek dari hak milik engdom. Pengertian benda dalam arti luas dianut oleh KUH Perdata. Sebagai KUH mana yang tercantum di dalam pasal 499 KUH Perdata, pasal 499 Perdata berbunyi, kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik benda sebagai objek. Hukum dapat dibedakan menjadi dua, benda berwujud dan benda yang tidak dapat diraba. Benda yang berwujud adalah benda yang dapat dilihat dan diraba dengan percaindra seperti tanah, rumah, binatang, dan lain-lain. Sedangkan benda yang tidak dapat diraba merupakan hasil pikiran dari seseorang, seperti hak pengarang,
hak oktroi, dan semua hak-hak tagihan atau piutang, dan sebagainya. Namun, pengertian benda sebagai objek hukum yang dianut di dalam KUH Perdata adalah benda berhubungan dengan hak-hak yang melekat pada barang dan hak-hak yang bersifat imaterial atau tak dapat diraba, seperti hak pengarang, hak oktroi, dan hak-hak semacam itu. Tidak diatur di dalam buku 11 KUHP Perdata, tetapi diatur di dalam UU tersendiri atau undang-undang tersendiri. Macam-macam benda di dalam pasal 503 atau 504 dan pasal 505 KUHP Perdata telah ditentukan pembagian benda-benda di dalam ketentuan itu dibagi dua macam, yaitu menjadi benda bertubuh, tidak bertubuh, dan kedua, benda bergerak dan tidak bergerak. Di dalam berbagai literatur dikenal 4 macam benda, yaitu yang pertama, benda yang dapat diganti, contohnya uang, dan yang tidak dapat diganti, contohnya seekor kuda. Yang kedua, itu benda yang dapat diperdagangkan atau praktis semua barang dapat diperdagangkan, dan yang tidak dapat diperdagangkan atau di luar perdagangan. Contoh jalan dan lapangan umum. Baik, yang ketiga, benda yang dapat dibagi, yaitu contohnya beras, dan tidak dapat dibagi, contohnya kerbau. Yang keempat, benda bergerak dan tidak bergerak. Dari keempat pembagian itu, maka pembagian yang paling penting adalah pembagian benda dalam benda bergerak dan tidak bergerak. Ada dua arti penting dalam pembagian antara benda bergerak, yaitu yang pertama, penting untuk penyerahan. Oleh karena itu, untuk penyerahan benda tidak bergerak biasanya diperlukan pendaftaran. Seperti tanah baru didaftarkan di kantor Badan Pertanahan Nasional atau BPN, tingkat kabupaten atau kota madya. Penyerahan untuk benda bergerak biasanya dilakukan dengan penyerahan nyata. Yang kedua, penting untuk pembebanan atau jaminan. Pembedaan benda bergerak dan tidak bergerak. Yang pertama itu benda bergerak dibedakan menjadi sebagai berikut. Yang pertama itu, maksudnya yang bagian pertama, benda bergerak karena sifatnya menurut pasal 505 KUH Perdata adalah benda yang dapat dipindahkan. Misalnya meja, kursi, dan yang dapat berpindah sendiri, contohnya ternak. Bagian 2, benda bergerak karena ketentuan undang-undang menurut pasal 511 KUH Perdata adalah hak-hak atas benda bergerak, misalnya hak memungut hasil frudegbru atas benda-benda bergerak, hak pakai atau gebruk atas benda bergerak, dan saham-saham perseroan terbatas. Yang kedua, benda tidak bergerak. Benda tidak bergerak dapat dibedakan menjadi 3. Benda tidak bergerak karena sifatnya yakni dan segala sesuatu yang melekat di atasnya. Misalnya pohon, tumbuh-tumbuhan, area, dan patung. Yang bagian kedua, benda tidak bergerak karena tujuannya, yakni mesin, alat-alat yang dipakai dalam pabrik mesin dan mesin benda bergerak, tetapi oleh yang pemakaiannya dihubungkan untuk dikaitkan pada benda yang merupakan benda pokok. Benda tidak bergerak karena ketentuan undang-undang ini berwujud hak-hak atas benda-benda yang tidak bergerak. Misalnya hak memungut hasil atas benda yang tidak bergerak, hak pakai atas benda tidak bergerak, dan hipotek. Dengan demikian, membedakan benda bergerak dan tidak bergerak ini penting, artinya karena berhubungan dengan 4 hal adalah pemikiran. Yang pertama adalah pemikiran Beckwith. Yakni dalam hal benda bergerak berlaku asal tercantum dalam pasal 1977 KUHP Perdata, yaitu babysitter dari barang-barang bergerak adalah engineer atau pemilik dari barang tersebut, sedangkan untuk benda tidak bergerak tidak demikian halnya.
Yang kedua itu penyerahan. Penyerahan yakni terhadap benda bergerak dapat dilakukan penyerahan secara nyata atau dari tangan ke tangan. Sedangkan untuk benda tidak bergerak dilakukan balik nama. Yang ketiga, daluarsa. Daluarsa yakni untuk benda-benda bergerak tidak mengenal daluarsa. Sebab bedzit di sini sama dengan eiendom atau pemilikannya atas benda bergerak tersebut, sedangkan untuk benda-benda tidak bergerak mengenal adanya kadaluarsa. Yang keempat, pembebanan. Pembebanan yakni terhadap benda bergerak dilakukan dengan pen. Sedangkan untuk benda tidak bergerak dengan hipotek adalah hak tanggungan untuk tanah serta benda-benda selain tanah digunakan fidusia. Baik, terima kasih. Itu saja arti dari objek hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.